Dulu itu aku orangnya nggak pernah nulis goal sama sekali. Karena aku berasa kayak percuma banget gitu loh nulis goal. Karena goalku itu jarang banget ada yang terwujud. Jadi ngapain aku nulis. Dan kalaupun misalnya aku nulis, sepanjang proses meraih goal itu, aku tuh nggak bisa kayak bener-bener happy. Karena aku tuh belum dapat apa yang aku pengen. Dan kalaupun misalnya nggak terwujud, ya aku tinggal nulis goal baru aja. Dan kemudian balik lagi aku malas melakukan itu. Dan terjadilah lingkaran setan yang tidak pernah berhenti. Yang muter-muter di situ-situ aja. Jadi kayak ngapain buat goal. Terus juga hidupku baik-baik aja. Meskipun aku nggak punya goal. Dan ternyata aku baru ngerti. Aku nggak bisa mencapai goalku itu karena selama ini aku memiliki pola pikir yang keliru tentang gimana caranya menyusun sebuah goal atau tujuan. Dan di video ini aku bakal breakdown gimana caranya aku tuh berpikir di saat dulu yang menyebabkan tujuan aku tuh nggak terwujud, dan gimana caranya aku berpikir itu sekarang untuk dapetin apa yang aku pengen. Oke, nomor satu, fokus ke proses bukan ke hasil. Contohnya nih, goal aku adalah aku pengen bisa ngomong di depan banyak orang dan orang menyetujui apa yang aku omongin. Hasil yang aku pengen dari goal itu atau tujuan itu adalah orang-orang setuju dengan apa yang aku omongkan. Jadi aku dulu itu menyesuaikan pembahasan-pembahasan yang mereka sukai tanpa mempertimbangkan hal-hal lain. Yang penting mereka seneng aja dulu. Padahal seharusnya nggak seperti itu. Dan sekarang nih aku tuh lebih fokus kepada prosesnya. Untuk bisa ngomong di depan banyak orang, aku perlu latihan. Udah pasti latihan ngomong lah, latihan bikin skrip, latihan memperbaiki bahasa tubuh, intonasi, volume, dan banyak banget lainnya. Dan aku fokus di situ. Itu bedanya. Kalau dulu aku fokus gimana caranya orang tuh setuju sama aku. Kalau sekarang aku fokus ke gimana caranya aku tuh latihan sebanyak mungkin. Kenapa aku kayak gitu? Karena outcome atau hasil dari orang itu suka atau setuju dengan apa yang aku omongin, itu aku nggak bisa ngatur kan. Orang bakal suka atau bakal setuju itu kan terserah mereka. Aku nggak bisa ngatur-ngatur. Tapi seberapa banyak aku latihan, aku tuh bisa ngatur gitu. Satu minggu, let's say aku tuh mau latihan berapa kali? Apakah setiap hari? Apakah 5 kali? Apakah 10 kali? Itu aku bisa ngatur. Jadinya aku fokus pada apa yang bisa aku atur dan aku tidak lagi berfokus pada apa yang nggak bisa aku atur. Kalau nggak nanti aku stres sendiri. Ini sebenarnya sama banget dengan ajaran Stoik yang ngomongin kalau kita tuh nggak perlu fokus dengan apa yang nggak bisa kita atur, which is tadi hasilnya. Tapi Stoik itu ngajarin untuk fokus pada apa yang ada di dalam genggaman kita, which is tadi berapa banyak aku berlatih, berapa banyak aku latihan, berapa banyak aku bikin skrip, gimana caranya aku bisa melakukan itu tanpa bolos sama sekali. Kalian ngerti kan, punya Atomic Habit, punya James Clear, itu juga ngomongin kayak gini, if you want better result, then forget about setting goals, focus on your system instead. Jadi jangan fokus ke ini goalnya harus begini, tapi fokus ke membangun sistem. Jadi ya sebenarnya sama aja, Stoik juga ngomong gitu, James Clear juga ngomong gitu, ya sebenarnya serupa-serupa aja. Dan itu aku lakukan ya, bukan cuma sekedar oh aku tahu. Ini aku beneran melakukan itu. Misalnya banyak orang yang pingin punya income 2 digit, yang sebenarnya goal itu menurut James Clear tuh nggak penting-penting banget. Income 2 digit kayak 3 digit whatever. Yang lebih penting adalah gimana cara kamu tuh mau ke sana, gimana cara kamu tuh bisa mendapatkan income 2 digit. Itu yang lebih penting. Sistem yang kamu bangun gimana, proses yang kamu buat selama di perjalanan itu gimana, yang kamu lakukan setiap hari untuk sedikit lebih dekat dengan membangun bisnismu yang mungkin memperbesar bisnismu yang saat ini, itu gimana. Itu yang lebih penting daripada punya goal let's say income 2 digit, 3 digit, 4 digit, apapun itu yang lebih penting gitu. Kalau James Clear ngomongnya sistem, kalau aku ngomongnya proses. Lagi-lagi kesalahan aku dulu adalah aku fokus kepada tujuannya, hasilnya, dan sekarang aku fokus kepada hari ini aku bisa melakukan apa untuk mendapatkan tujuanku itu tadi. Fokus ke journey, fokus ke perjalanannya, fokus kepada prosesnya ini. Kalau dulu aku mikirnya gini, misal aku pengen income 2 digit, kalau aku punya income 2 digit, aku tuh bakal happy banget, everything will be fine, everyone will be happy, yang artinya kalau aku mendapatkan goal itu aku bakal happy. Tapi kalau aku nggak mendapatkan goal itu, artinya aku nggak bisa happy. Padahal sebenarnya kalau kita mau happy ya happy aja, nggak usah tergantung goal kamu udah tercapai atau enggak. Kalau mau happy happy aja, punya income berapapun ya happy aja. Yang aku pertanyakan ke diriku dulu adalah ngapain aku tuh jadi budak goal aku sendiri. Dan itu yang buat aku sendiri, tapi aku yang menjadi budak dari goal aku sendiri. Yang tuh aneh banget sebenarnya, tapi itu terjadi ke banyak banget orang. Kalau nih kita fokus ke journey-nya, ke prosesnya, kita tuh nggak akan sempat untuk tidak merasa tidak happy. Tidak happy karena aku tuh belum mencapai goalku, maka aku nggak berhak untuk happy. Nggak akan bisa merasakan hal itu. Karena fokusnya adalah hari ini aku udah melakukan apa nih? Oh, aku melakukan dengan baik deh, alhamdulillah. Jadi yang dulu aku fokusnya income 2 digit, 2 digit, 2 digit. Sekarang berganti jadi oke, hari ini aku udah melakukan apa biar bisa mendapatkan income ini. Prosesnya itu beda banget. Cara berpikirnya beda banget. Oh, ternyata hari ini aku sudah melakukan ABCDE dan itu udah bagus banget untuk di tahap ini. Aku bersyukur banget bisa melakukan ini dengan baik dan itu yang bikin kamu happy. Makanya proses itu buatlah sehappy mungkin, nggak usah nambah-nambahin stres. Hidup udah cukup menekan, nggak usah semakin menekan diri sendiri. Ngapain? Oke, yang nomor 2, cara kita berpikir tentang tujuan kita. Yang pertama adalah goal itu sebagai destinasi kita. Seperti yang aku bilang tadi, proses emang penting. Tapi kalau kamu tuh nggak punya destinasi yang kamu tuju, kamu nggak punya goal untuk diri kamu sendiri, jadi percuma gitu loh. Sama seperti kamu tuh lagi nyetir nih, naik mobil atau naik motor, tapi kamu ditanyain orang kamu kemana, nggak tahu, cuma pengen nyetir aja. Rasanya kayak membuang-buang waktu sekali kan, membuang-buang sumber daya, membuang-buang waktu, dan membuang-buang banyak hal. Jadi kitanya yang malah rugi. Pun sama seperti kalau misalnya nih punya goal, punya keinginan tertentu, tujuan tertentu, tapi ditanyain, oke kamu gimana caranya ke sana, dan kamu nggak ngerti sama sekali. Let's say kamu pengen ke luar negeri, ditanyain, oke kamu sudah melakukan apa untuk bisa ke sana, dan kamu nggak menjawab apapun karena kamu nggak melakukan apapun. Sama aja kayak gitu, percuma juga. Goal tanpa proses percuma, proses tanpa goal itu juga percuma. Jadi dua-duanya ini harus ada dan saling melengkapi. Yang kedua, tujuan kamu atau goal kamu tuh nggak harus muluk-muluk banget, nggak harus gede-gede banget. Yang sederhana pun itu juga termasuk goal kamu. Misalnya nih, aku itu pengen bisa tiap pagi tuh ngopi dengan tenang dan menikmati hari pagiku sebelum aku berangkat kerja. Sederhana banget kan? Pengen ngopi dengan tenang di pagi hari setiap hari, itu aja. Nggak harus sebesar yang kayak aku bilang tadi, punya income 2 digit, pengen punya bisnis, pengen bisa ngomong depan orang, itu termasuk gede. Tapi sesederhana pengen bisa ngopi di pagi hari dan menikmati itu setiap hari, itu juga goal yang bisa kamu usahakan. Yang ketiga, kita semua sebenarnya tuh punya tujuan. Biasanya nih ada yang bilang, aku tuh nggak tahu aku tuh punya goal apa. Aku tuh sebenarnya nggak punya goal tertentu. Aku nggak ngerti goal itu apa.
Ngaku aja kalian pernah kayak gitu. Well ya sebenarnya sih kamu tuh punya goal tapi kamu nggak menyampaikan itu secara terbuka dan kamu sebenarnya juga belum jujur dengan dirimu sendiri kalau itu sebenarnya apa yang kamu inginkan. Misalnya nih, kamu suka lari, kamu lari lah itu tiap pagi, terus tiba-tiba nih ada seseorang yang ngajak kamu, yuk ikutan lari setengah maraton, terus kamu ikutan dan ternyata kamu bisa melakukan itu. Padahal kamu nggak ada niatan sama sekali untuk itu, tapi ternyata setiap hari kamu tuh membangun diri secara tidak sadar untuk bisa melakukan setengah maraton itu tadi. Pada awalnya kamu lari emang nggak pingin buat, oh aku lari buat bisa nanti ikutan setengah maraton gitu misalnya. Lari itu cuma pingin seneng feel-nya aja. Okay, next. Semua kebiasaan kita itu outcome oriented, ingin mendapatkan sesuatu. Contohnya nih, kamu lihat video ini, kamu berharap kamu belajar sesuatu dari video ini, itu outcome oriented. Kamu berharap mendapatkan sesuatu, itu outcome oriented. Kalau misalnya masih ada yang ngomong, oh enggak, aku nggak punya goal apapun kok. Aku kasih contoh sekali lagi biar kamu lebih paham ya. Sama yang kayak orang lari tadi, kamu emang nggak ada niatan, nggak ada goal bahwa aku mau ikut maraton, nggak ada sama sekali. Tapi kamu tuh cuma pingin merasakan feel larinya, feel saat kamu itu lari. Kamu seneng banget sama feel itu dan kamu mengejar feel itu di setiap pagi. Sebenarnya kamu mencari feel, mencari rasa saat kamu berlari, yaitu adalah goal kamu. Goalnya bukan maraton, goal kamu. Outcome yang kamu pinginin adalah kamu merasakan rasa senengnya saat kamu berlari. Next, jujur aja dengan apa yang kamu pingin. Mungkin ada yang bilang, punya goal itu terlalu membebani aku tuh nggak bebas selalu gini begitu. Well, kalau kamu nggak bener membuat goalnya seperti aku yang awal tadi, ya itu bisa terjadi. Tapi kalau misalnya kamu bener, itu nggak akan terjadi. Sekarang gini ya, punya goal atau enggak, di awal tadi bilang, doesn't matter gitu. Nggak penting juga sebenarnya. Ujung-ujungnya, tiap hari, apapun yang kamu lakukan, kamu tuh menginginkan sesuatu dari apa yang kamu lakukan. Dan menginginkan sesuatu, it means kamu tuh punya goal tertentu. Saat kamu melakukan kegiatan itu, kamu lari tiap pagi, entah kamu punya goal atau nggak punya goal, sama aja. Kamu tetap lari pagi. Kamu pingin mendapatkan sesuatu dari lari itu. Entah kamu pingin sehatnya kah, entah pingin merasakan feel-nya tadi, cari teman di luar circle misalnya. Apapun itu, kamu tetap menginginkan sesuatu dari apa yang kamu lakukan. Dan itu nggak cuma lari. Setiap dari kegiatan kamu, dan termasuk kamu lihat video ini, kamu punya goal tertentu. Balik lagi, setiap orang itu punya goal. Jadi jangan bilang kayak, aku nggak punya goal. Kamu mungkin belum melihat ke dalam diri kamu dan berkata dengan jujur, oh ternyata ini goal aku. Nanti kita bahas itu lebih lanjut. Ujung-ujungnya, setiap kamu melakukan sesuatu, kamu menginginkan sesuatu dari itu. Jadi ya, jujur aja gitu loh ke diri sendiri. Kamu sebenarnya tuh melakukan ini karena apa? Melakukan kegiatanmu saat ini karena apa? Kamu nonton video ini, itu karena apa? Bisa jadi itu bagian kecil dari goal kamu. Kamu tahu arah kemana? Kamu itu misal mau lari, kamu tahu, oh nanti lewat sini, aku mau ke sana mampir dulu misalnya. Kalau kamu punya tujuan itu di kepala kamu, itu bakal mempermudah kamu banget saat kamu tuh lari. Dan akhirnya kamu tuh bisa fokus ke, ya udah hari ini aku mau lari, fokus ke lari aja. Nggak mikirin yang lain-lain. Karena kamu udah punya tujuan, aku mau ke sana. Dan juga itu bakal membantu kamu banget untuk membangun kebiasaan itu. Next, goal itu nggak bikin kamu tidak bisa menikmati hidup. Kamu punya goal, yes bagus. Dan kamu tetap bisa bebas menikmati apa yang kamu punya di hari ini. Itu juga bisa. Kesalahannya aku dulu adalah aku membatasi kebahagiaan aku sendiri. Kalau aku belum mencapai goal itu, aku tuh nggak pantas bahagia. Kalau goalnya belum tercapai, aku tuh nggak bisa menikmati hidup sepenuhnya. Dulu aku pikir kayak gitu beneran. Alhamdulillahnya sih, aku salah tentang hal itu. Aku bersyukur banget aku salah. Dan sekarang aku pengen punya bisnis ya. Dan 1 tahun lalu aku mencoba itu, aku kejar itu mati-matian. Rasanya tuh kalau aku belum kesampaian aku punya bisnis yang jalan, pikiranku tuh nggak bisa relax. Aku nggak bisa menikmati momen di saat ini. Itu aku yang dulu. Tapi sekarang, aku dengan goal yang sama, aku pengen punya sebuah bisnis yang jalan. Sekarang aku lebih fokus ke menikmati setiap momennya. Hari ini aku bisa apa? Aku melakukan apa? Aku menikmati setiap momen. Fokusku hanyalah hari ini aku melakukan apa. Itu aja. Jadi aku menikmati setiap ada small wins, kemenangan kecil gitu. Aku kayak, oh alhamdulillah aku bisa melakukan ini. Oh aku seneng banget. Meskipun sebenarnya kecil dan remeh. Cuman aku karena fokusnya di situ. Jadinya aku dengan kemenangan-kemenangan kecil tuh aku udah seneng banget. Dan juga nih, misalnya aku melakukan kesalahan nih hari ini. Aku juga kayak, oh ya udah. Aku ternyata melakukan kesalahan. Hari ini kesalahannya ini disebabkan karena ini. Cara memperbaikinya seperti ini. Ya udah. Ada hari esok yang gimana caranya aku bisa memperbaiki kesalahan. Jadi fokusnya itu benar-benar fokus di proses bukan di hasil. Itu perbedaan. Goalnya sama-sama pengen punya bisnis nih. Yang dulu aku ngerjainnya seperti itu, kejar mati-matian. Yang sekarang ngejarnya adalah gimana aku bisa sedikit lebih dekat dengan apa yang aku inginkan setiap hari. Dan ini juga kesalahan yang aku buat ya, yang bikin aku tuh stres luar biasa di 1 tahun lalu. Dulu kalau di dalam berproses itu, aku menghitung, melihat ke depan, menghitung seberapa jauh lagi sih aku tuh harus melangkah biar aku tuh mencapai apa yang aku inginin. Yang mana ternyata, alhamdulillahnya juga itu keliru. Sekarang adalah aku menghitung seberapa jauh sih aku sudah melangkah dibandingkan aku yang dulu. Jadi aku melihat ke belakang, oh ternyata aku sudah sejauh ini. Aku bersyukur banget aku sudah sejauh ini. Meskipun kalau aku melihat ke depan, itu masih jauh banget sama jauhnya. Tapi feel-nya itu beda. Yang satu kayak, wah ya ampun masih jauh banget. Yang satu ini kayak bersyukur banget karena aku sudah sejauh ini. Ini yang beneran aku lakukan. Aku tuh selalu membandingkan diriku sendiri di saat ini dan membandingkan diriku dengan 1 tahun atau 2 tahun ke belakang. Itu aku benar-benar orang yang berbeda. Dalam artian yang positif. Dan di saat aku membandingkan itu, aku melihat banget betapa besar progres yang sudah aku buat. Lagi-lagi kalau melihat ke depan, aku pinginnya seperti ini. Itu masih jauh banget. Tapi kalau aku melihat ke belakang nih, aku tuh bisa ngerti, oh ternyata progresku sejauh ini. Coba nih misalnya ya, kayak aku tadi membandingkan diriku ke masa depan, oh aku tuh harus orangnya seperti ini, seperti itu gitu ya. Aku yang hidup di dream life aku, di tujuan hidup aku itu, aku bakal merasa kayak aku ini orang yang gagal banget karena belum mencapai ke situ. Sedangkan aku masih di sini-sini aja lah bikin gitu. Aku bakal nyalahin diri sendiri karena aku tuh belum bisa hidup di dream life ini kan. Aku baru tahu kalau kucing aku tidur di sini. Ini kucing termuda aku. Nanti kapan-kapan aku kenalin ya.
Jadinya nih, kamu kalau selama berproses itu, kalau cara mikirnya itu bener, itu bakal menyenangkan banget. Bahkan itu sesuatu yang kamu tunggu-tunggu setiap harinya. Aku pengen melakukan ini seru banget buat aku. Sekarang aku punya goal yang sama dengan 1 tahun lalu, tapi memiliki cara berpikir yang berbeda, mindset yang berbeda. Dan yang aku rasakan itu juga berbeda banget. Dan dari situ aku baru menyadari kan, oh ternyata dulu aku salah. Ternyata yang lebih bener itu yang seperti ini. Kalau misalnya bener ya bakal tak lanjutin, kalau enggak ya direvisi. Gampang banget kan? Yang terakhir nih, punya goal itu bikin kamu punya tujuan yang jelas. Misal nih, kalau kita tuh nggak punya tujuan yang jelas untuk masa depan kita nggak tahu ke depannya itu mau gimana, ya udahlah ikut orang-orang, waktunya sekolah-sekolah, waktunya kerja-kerja gitu. Dan kamu nggak punya tujuan apapun terhadap hidup kamu di masa depan kamu sendiri. Artinya nih, yang kita lakukan di saat ini itu meaningless, nggak punya arti apapun. Karena kamu nggak punya tujuan itu tadi. Kamu kayak tadi, udah naik mobil nih, tapi nggak tahu mau kemana. Yang umum banget diomongin ke aku biasanya adalah hidup seperti air yang mengalir. Fine sebenarnya, nggak apa. Tapi kamu kan nggak ngerti air itu mengalir kemana. Apakah itu bakal berujung ke got atau berujung ke samudra yang indah seperti itu. Kalau misalnya kamu mau hidup ngalir kayak air, silahkan. Tapi kamu lihat dulu deh, airnya itu ngalir kemana. Jangan buta arah banget, ini nggak tahu mau kemana. Jangan asal ikut-ikutan doang, tanpa kamu tahu ini kedepannya ini mengarahkan aku kemana. Sekolah cuman karena ikut-ikutan, kuliah cuman karena ikut-ikutan. Nanti kalau nggak kuliah diomongin tetangga. Kerja karena ya udah waktunya kerja aja, tanpa tahu itu apa. Itu meaningless sekali. Tadi aku udah ngomongin tentang fokus ke proses bukan ke hasil. Dan yang kedua aku ngomongin tentang cara berpikir tentang tujuan kamu. Dan yang terakhir nih aku ngomongin tentang balance, keseimbangan. Yang aku maksud dengan seimbang nih, seimbang antara kamu tuh pingin memperbaiki diri kamu. Mungkin kalau perlu diperbaiki kan ada yang belum sempurna di sana. Tapi di satu sisi lain, kamu tuh juga menerima dirimu apa adanya yang belum sempurna. Di satu sisi kamu pingin lebih sempurna, di satu sisi lain kamu ya udah aku nggak sempurna pun nggak apa-apa, aku I still love myself. Jadi kalau misalnya nih kamu orang yang punya goal, it's good, kamu udah di jalan yang benar, tapi jangan lupa jangan ikut kesalahan aku yang dulu. Kamu tuh tetap harus bisa menikmati apa yang kamu miliki di saat ini. Jadi kamu tuh menikmati setiap step dari perjalanan hidup kamu. Aku pengen punya bisnis nih, tahun lalu itu aku bener-bener nggak lihat kanan kiri, gaspol, remplong, dan ya berakhir dengan kegagalan juga sih. Udah gagal total, akunya juga stres karena aku nggak mendapatkan apa yang kuinginkan. Dan kalau diingat lagi aku tuh masih jauh banget dari apa yang kupinginin. Itu semakin membuat aku kayak tertekan. Akhirnya banyak muncul kalimat-kalimat negatif yang aku arahkan ke diri aku sendiri. Of course itu nggak bagus, tapi itu terjadi. Dan sekarang nih, dengan tujuan yang sama, aku bisa terus jalan semakin dekat ke tujuan aku setiap harinya, dan aku menikmati setiap hari itu. Sebenarnya nggak sulit-sulit amat gitu loh, cuman kayak menerima diri kita apa adanya yang di saat ini. Itu yang mungkin agak tricky ya buat kebanyakan orang. Kamu harus bisa. Kalau kita lari, itu larinya bukan lari sprint, tapi lari maraton. Maratonnya itu sampai nanti kita dipanggil pulang sama Tuhan gitu. Jadi ya harus bisa menikmati setiap harinya, itu harus bisa mencoba. Jadinya sekarang nih ya, kalau misalnya let's say ada kegagalan, yang mana itu terlalu sering terjadi, kayak ada kegagalan ya udah diterima aja. Ya aku emang melakukan kesalahan. Hari ini aku gagal. Sekarang ini aku jadi bisa dengan mudah menerima kegagalan-kegagalan aku. Yang justru karena aku itu cepat banget menerima kegagalan itu mempercepat proses aku untuk bounce back atau bangkit lagi. Dan setelah aku bangkit lagi, aku berusaha untuk lari lagi mendekati ke tujuan itu juga semakin cepat lagi. Itu kan yang kita pinginin. Kalau misalnya kita jatuh, ya udah cepat berdiri gitu. Kalau udah berdiri, ya segera lari. Kalau mau segera nyampe, ya kamu harus segera ke sana. Tapi kalau misalnya kamu lagi jatuh, ya udah ayo cepat berdiri yuk. Kalau sakit, ayo segera diobatin. Kan gitu kan. Tapi banyak orang yang nggak bisa kayak gitu. Tapi ya nggak apa-apa. Kalau aku nggak melakukan kesalahan itu, aku juga nggak akan sampai di sini dan bisa ngomong kayak gini ke kalian. Aku balik lagi nih. Punya goal memang penting, tapi proses menuju goal itu, jalan, journey-nya menuju goal itu jauh lebih penting daripada hanya sekedar punya goal. Hanya sekedar punya keinginan bahwa aku pengen punya income 2 digit. Tapi proses kamu menuju ke income 2 digit, itulah yang jauh lebih penting. Dalam proses kamu menuju ke goalmu, itu udah pasti terjadi. Keseharianmu berubah, mentalmu juga berubah. Ini ya, ada sesuatu yang menarik banget di saat kamu berproses itu. Kamu bakal belajar sesuatu yang nggak bisa dibeli sama uang, dan nggak dijual, dan nggak ada di sekolah. Semua orang tuh mampu gitu untuk mempelajari. Semua orang tuh mau belajar, mas silahkan aja, silahkan monggo gitu, terbuka lebar. Tapi mayoritas orang itu nggak mampu mempelajari. Sayang banget. Apakah kamu juga orangnya kayak gitu? Ya, kalau misalnya iya pun ya silahkan buktikan yang sebaliknya ke diri kamu sendiri. Punya bisnis itu tujuan aku, dan proses yang aku lalui sekarang adalah berani untuk take action. Aku buat personal branding yang benar, aku belajar digital marketing, belajar gimana storytelling, belajar bikin konten, bikin script, editing, bikin landing page, banyak banget lah. Beli buku lah, ikutan course, macam-macam banget. Sekarang fokus ke apa yang bisa aku lakukan untuk sedikit lebih dekat dengan apa yang aku inginkan. Setiap hari, goalsku seperti itu, punya bisnis, dan aku menuliskan goalsku itu lebih detail lah. Sampai sedetail kegiatan apa aja yang harus aku lakukan untuk mendapatkan goal itu. Apa yang perlu aku lakukan, waktunya itu sampai kapan, cara ngukurnya apakah aku ini udah berprogres apa enggak. Dan aku nulis itu menggunakan framework yang namanya itu SMART goal. Tapi ini lebih berlaku buat goal-goal yang gede, kayak yang aku pingin punya bisnis, aku pingin punya income 2 digit gitu misalnya. Kalau misalnya kamu goalmu yang sederhana, yang kayak pingin ngopi tiap pagi, ya kamu sebenarnya nggak terlalu perlu framework ini, tapi kamu bisa mempelajari sesuatu dari framework ini. Aku jelasin sedikit ya. Jadi SMART goals itu sebenarnya singkatan dari specific, measurable, achievable, relevant, dan time bound. Kalau misalnya nih kamu pingin punya framework SMART goal ini, kamu bisa dapetin framework ini secara gratis. Di link ada di deskripsi. Oke? Aku juga bakal bantuin kamu dengan lebih detail lagi gimana sih caranya ngisi SMART framework ini dengan benar. Karena ada pertanyaan-pertanyaan yang diperlukan untuk mengisi ini, dan pertanyaan-pertanyaan itu membantu aku banget dalam menuliskan goal aku dan tindakan apa aja yang harus aku lakukan gitu ya. Jadi aku bakal bantu kamu sampai di titik itu juga ya. Aku saran banget seenggaknya kamu cobain framework ini tuh sekali aja. Ingat ya, kamu udah menghabiskan waktu sekian menit melihat video ini, which is waktumu nggak akan kembali. Dan kamu nanti bisa dapetin framework yang aku kirimin, kamu download itu. Semua itu, nonton video ini, dapat framework itu,
percuma. Kalau kamu tuh cuma dengerin aja dan cuma download framework aja, kamu liatin terus udah ditaruh. Waktu mau nonton video ini nggak akan kembali. Jadi kalau nggak kembali, ya dapetinlah sesuatu dari itu. Sebagai penutup ya, stop learning, start doing. Gak usah belajar-belajar yang terlalu gimana-gimana gitu lah. Start doing aja. Selamat mencoba membuat goal yang baru dengan pola pikir yang benar dan selamat berproses menjadi pribadi yang baru. Good luck.